Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat para sahabat-sahabat tani semua, dimanapun berada. Berjumpa lagi ya bersama channel Bazar Organik. Nah, dalam kesempatan video kali ini saya akan melanjutkan untuk part yang kedua mengenai proses penyemaian bibit ya, ataupun cara penyemaian bibit. Nah, untuk yang part yang kedua kali ini saya akan melanjutkan, yaitu setelah kita lakukan proses perkecambahan ya, agar supaya bibitnya itu bisa seragam dan yakin sempurna 100% itu tumbuh semua. Jadi kita harus lakukan proses perkecambahan. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya yaitu mengenai proses media semai, baik itu tanah ataupun polybag ataupun tray yang untuk menyemai. Kemudian mengenai tempat ya, ataupun lokasi untuk tempat persemaian. Jadi ini merupakan faktor yang sangat penting sekali agar supaya proses menyemai kita itu bisa 100% tumbuh semua, kemudian pertumbuhannya itu seragam, serta bibit yang kita buat ini adalah merupakan bibit yang unggul ya. Jadi nanti ketika kita pindah tanam itu pertumbuhannya bisa seragam, bisa cepat beradaptasi. Nah, oke sahabat tani semua, langsung saja tanpa berlama-lama, di sini akan yang saya bahas yang pertama kali yaitu mengenai media tanam ya, ataupun media semainya. Yaitu di sini saya menggunakan media tanam tanah. Jadi tanpa saya mencampurkan ataupun menambahkan kompos ya sahabat tani. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya untuk mengenai tempat menyemainya ataupun media semainya, di sini saya menggunakan tray ataupun polybag tempat menanam. Di sini saya menggunakan tray ya, agar supaya tidak ribet untuk memasukkan tanahnya. Jadi di sini saya sarankan untuk penggunaan traynya itu yang jumlah lubangnya itu sebanyak 72 lubang ya. Jadi dia tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil. Ini sangat pas sekali untuk menyemai bibit cabai ya. Jadi yang ukuran 72. Jadi nah, kemudian untuk hal yang selanjutnya, ini hal yang sangat penting juga ya, yaitu mengenai tempat. Nah, usahakan untuk tempat menyemainya itu diusahakan harus dibuat para-para seperti ini ya, ataupun rak seperti ini. Nah, tujuan pembuatan rak ini adalah sangat penting sekali ya, dimana dia mengurangi kelembapan, kemudian mengurangi risiko tergenangnya air ya akibat pengocoran, serta dia mencegah serangan hama ya, seperti hama siput, hama jangkrik, itu dia tidak bisa untuk menjangkau tempat ataupun proses penyemaian bibit cabai kita ya sahabat tani. Jadi dibuat para-para seperti ini. Ini adalah merupakan hal yang sangat penting juga ya sahabat tani. Nah, jadi bentuknya nanti akan seperti ini ya. Dia terhindar dari kelembapan yang menyebabkan pembusukan akar ya. Jadi kalau kita gantung seperti ini, kita taruh tempat terak seperti ini, dia akan mengurangi risiko pembusukan akar ya sahabat tani. Jadi sirkulasi udara dia juga akan lancar, yang sehingganya nanti bibitnya pokoknya akan menjadi bibit yang sangat unggul sekali ya sahabat tani. Nah, selanjutnya setelah kita siapkan tanahnya ataupun media semainya, nah kemudian untuk hal yang sangat penting lagi yaitu kita perlu menambahkan yaitu dua bahan ini ya. Jadi tidak perlu menambahkan bahan-bahan yang lain. Yang sangat perlu menurut saya yaitu dengan kita menambahkan asam humat dan juga asam amino ya sahabat tani. Di sini untuk asam humatnya saya menggunakan Power Soil, kemudian untuk asam aminonya saya menggunakan Ambition ya sahabat tani. Ini untuk kertasnya sudah hilang karena kemarin terkena hujan ya sahabat tani. Dimana manfaat penggunaan asam humat ini, saya menggunakan merek Power Soil. Manfaatnya sangat baik sekali untuk kesuburan media tanam ya. Di antaranya dia mampu memperbaiki kondisi fisik, kimia, dan biologi tanah. Kemudian meningkatkan daya ikat terhadap air serta tukar kation tanah. Kemudian meningkatkan perkembangan mikroba yang sangat menguntungkan, meningkatkan ketersediaan unsur N dan P. Kemudian sebagai penstabil pH ya, ataupun penetral pH, dan juga masih banyak lagi manfaat lain untuk penggunaan asam humat ini. Nah, makanya saya menggunakan asam humat, saya campurkan ke media semai, tujuannya agar supaya nanti bibitnya akan menjadi bibit yang unggul ya. Kemudian tanahnya ini tidak mudah keras, seperti itu ya sahabat tani. Kemudian yang selanjutnya untuk penggunaan asam amino, di sini saya menggunakan merek Ambition. Di mana manfaat asam amino ini dia mampu mempercepat bibit nanti yang kita semai itu cepat beradaptasi ya, dia cepat tumbuhnya. Nah, kemudian untuk penggunaan asam amino dengan merek Ambition ini sudah saya buktikan sekali, baik itu tanaman muda ataupun tanaman yang tua ya. Nah, seperti itu tadi ya sahabat tani mengenai persiapan untuk kita menyemai, yaitu
tanah yang gembur. Kemudian untuk tray semainya agar supaya tidak ribet ya, kita gunakan tray semai aja biar enak dalam memasukkan tanah. Dan untuk ukuran lubangnya, kalau menurut saya yang bagus itu adalah yang berjumlah 72 lubang. Kemudian untuk tempatnya yaitu kita buat para-para ataupun rak. Dan yang selanjutnya kita harus menambahkan asam umat dan juga asam amino. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya mengenai langkahnya yaitu kita persiapkan untuk persiapan media tanamnya ya, yaitu kita tambahkan asam umat dan juga asam amino dengan cara dispray ya, dispray menggunakan tangki sprayer. Nah, kemudian untuk dosis pengaplikasian asam umat dan juga asam aminonya di sini per tangki sprayer 16 liter saya menggunakan dosis 5 sendok makan asam umat dan juga untuk asam aminonya saya menggunakan 1 tutup botol ya sahabat tani. Nah, jadi kita masukkan asam umat dan juga asam aminonya sebanyak 5 sendok makan asam umat dan juga 1 tutup botol asam amino. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu setelah kita masukkan kemudian kita aduk, selanjutnya kita masukkan ke dalam tangki sprayer ya sahabat tani, tangki sprayer dengan kapasitas 16 liter. Kemudian untuk tahap yang selanjutnya yaitu kita lakukan proses pencampuran antara racian yang kita buat ke dalam media semainya ya. Jadi caranya kita spray ke media semai, kemudian sambil kita aduk menggunakan cangkul ya sahabat tani, kita lakukan sampai merata ya. Makanya di sini saya menggunakan tangki sprayer agar supaya hasilnya bisa lebih merata. Nah, setelah proses pengadukan ataupun penggemburan media semainya selesai, kemudian yang selanjutnya yaitu kita masukkan tanahnya ke dalam tray semai ya. Nah, jadi seperti ini prosesnya, cukup mudah sekali ya karena kita menggunakan tray semai yang berjumlah 72 lubang. Jadi lubangnya itu tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil, jadi sangat mudah sekali untuk proses memasukkan tanahnya. Nah, kemudian kita menggunakan tanah yang gembur yang tidak lengket, itu juga sangat berpengaruh sekali, terutama saat kita memasukkan tanahnya ya ke dalam tray semai. Dan juga nanti bibit ataupun benih yang kita masukkan itu akarnya akan sangat mudah sekali berkembang ya sahabat tani, nanti akarnya akan sangat gondrong sekali. Nah, sahabat tani semua, setelah selesai proses memasukkan tanahnya ataupun media semainya ke dalam tray semai, untuk yang selanjutnya kita menuju proses memasukkan biji ataupun benih ke dalam tray semai yang sudah kita isi dengan tanah ya sahabat tani. Namun sebelum kita masukkan, kita lakukan penyepraian lagi untuk racian yang sudah kita masukkan ke dalam tangki sprayer tadi ya sahabat tani. Kita spray ulang untuk membasahi lahan ya sahabat tani ataupun media semainya. Nah, oke sahabat tani, setelah kita lakukan penyepraian asam umat dan juga asam aminonya, kemudian selanjutnya kita lakukan pelubangan ya sahabat tani. Untuk melakukan pelubangan kita cukup menggunakan jari telunjuk saja, tidak usah memakai alat yang lain karena menggunakan jari telunjuk menurut saya itu lebih efektif ya sahabat tani. Nah, setelah kita lakukan pelubangan semua, lubang-lubangnya sudah kita lubangi, itu selanjutnya kita masukkan bibitnya. Nah, kita masukkan per lubang tanam itu kita berikan 1. Kemudian untuk langkah yang terakhir yaitu kita tutup menggunakan paranet ataupun menggunakan plastik, bisa juga menggunakan apa saja, menggunakan sak juga bisa ya sahabat tani, dan kali ini saya menggunakan paranet.